فأسقيناكم. Dan kami telah meniupkan angin untuk mengawinkan, dan kami turunkan hujan dari langit. Lalu kami beri minum kamu dengan air itu, dan sekali-kali bukanlah kamu yang menyimpannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini Ustazah akan membahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu biasanya dialami oleh tumbuhan berbunga. Nah, tumbuhan berbunga itu ada dua macam. Tumbuhan yang berbunga lengkap dan tumbuhan yang berbunga tidak lengkap. Tumbuhan yang lengkap itu biasanya tumbuhan yang berbunga lengkap ya, itu dalam satu bunga itu ada putik dan benang sarinya. Contohnya itu bunga sepatu. Bunga sepatu tahu kan? Ya, tahu. Bunganya warna-warni ya itu ya. Yang kedua itu bunga tidak lengkap. Nah, teman-teman bisa melihatnya di tanaman bunganya, tanaman jagung, salak. Nah, itu bunga tidak lengkap. Nah, sekarang akan kita bahas tentang perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan. Ini gambar penampang bunga ya. Jadi ini bunga lengkap. Nah, biasanya perkembangbiakan generatif pada tumbuhan itu melalui proses penyerbukan. Penyerbukan itu apa? Penyerbukan itu adalah jatuhnya benang sari ke kepala putik, itu namanya penyerbukan. Apa tadi penyerbukan? Penyerbukan itu jatuhnya benang sari ini ya ke kepala putik. Ke kepala putik tumbuhan itu sendiri itu namanya penyerbukan. Nah, di sini coba dilihat anak-anak sekalian. Ini adalah gambar bunga sempurna. Bunga sempurna di sini terdiri dari ada dasar bunga di sini ya, dasar bunga, ada tangkai bunga, ada bakal biji. Nah, ini yang di tengah-tengah bakal biji. Yang hijau biasanya kecil itu namanya kelopak bunga. Nah, ini yang coba dilihat di sini, ini namanya benang sari. Atasnya yang kecil itu adalah kepala sari. Yang di sini ini, yang tengah-tengah, yang agak besar itu namanya tangkai putik. Di sini namanya kepala putik. Nah, yang warna-warni yang biasanya anak-anak lihat semuanya itu namanya adalah mahkota bunga. Nah, di sini yang digunakan sebagai alat perkembangbiakan itu alat perkembangbiakan betina ya, betina dan jantan pada bunga itu adalah serbuk sari. Nah, serbuk sari inilah yang dinamakan alat kelamin jantan pada bunga. Apa tadi? Serbuk sari adalah alat kelamin jantan pada bunga. Sedangkan putik di sini adalah alat kelamin betinanya pada bunga ya. Jadi itu pada bunga. Jadi tidak hanya hewan sama manusia saja, tapi di sini tumbuhan itu juga memiliki. Tapi di sini namanya, kalau sel kelamin jantan di sini namanya serbuk sari. Kalau sel kelamin betina namanya putik. Nah, kita lanjutkan. Bagaimana proses terjadinya penyerbukan itu sendiri? Nah, proses penyerbukan itu terjadi, perkembangbiakan generatif ya, diawali dari penyerbukan, jatuhnya serbuk sari. Nah, serbuk sari yang ada di sini itu jatuh ke kepala putik. Jatuh ke kepala putik ya. Kemudian di dalam bakal biji ini terjadi pembuahan. Jadi terjadi pembuahan sehingga menghasilkan sigot. Sigot di sini nanti akan membentuk lembaga. Habis itu terbentuklah biji dan bakal buah. Nah, itu yang sudah biasanya anak-anak lihat ya. Kalau misalnya ada tanaman kok berbuah, nah itu asalnya dari sini dulu melalui proses penyerbukan. Jadi proses penyerbukan tadi itu
diawali dengan jatuhnya serbuk sari di sini jatuh ke kepala putih. Habis itu dilanjutkan ke gagal biji. Nah, di dalam gagal biji nanti akan terbentuk sigot. Sigot habis itu membentuk lembaga dan akhirnya terbentuk biji dan bakal buah. Oke, bagaimana? Bisa dimengerti ya? Kita lanjutkan ya. Berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan itu dibedakan menjadi 4, yaitu penyerbukan sendiri. Penyerbukan sendiri ini adalah proses jatuhnya serbuk sari dalam satu bunga. Jadi dalam satu bunga itu sendiri ya. Misalnya di sini bunga sepatu. Nah, bunga sepatu satu ya jatuh ke bunga itu sendiri. Itu namanya penyerbukan sendiri. Yang kedua, penyerbukan tetangga. Penyerbukan tetangga itu proses jatuhnya serbuk sari pada bunga yang lain. Bunga yang lain ya, tapi masih dalam satu pohon. Misalnya bunga sepatu yang teman-teman miliki di rumah ada 3 bunganya misalnya ya. Nah, serbuk sari di bunga yang satu jatuh ke serbuk sari, jatuh ke kepala putih bunga yang berikutnya, tapi masih satu pohon. Satu pohon ya. Nah, saudara-saudara misalnya di sini bunga. Nah, ini bunga. Nah, serbuk sari pada bunga yang sini jatuh pada serbuk sari bunga pada putih bunga yang di sini. Ini namanya penyerbukan tetangga. Tapi kalau penyerbukan sendiri, serbuk sari yang ada di bunga sini jatuh ke putih yang ada di bunga sini. Ini namanya penyerbukan sendiri. Bagaimana? Paham ya? Nah, yang kedua. Yang ketiga ya, mohon maaf. Yang ketiga, penyerbukan silang. Nah, misalnya saudara punya 2 pohon di sini. Nah, sama ya ini ya jenisnya ya. Ini misalnya bunga sepatu. Ini juga bunga sepatu. Nah, ada 2 pohonnya. Jadi penyerbukan silang itu yaitu proses jatuhnya serbuk sari di sini ya ke kepala putih ke bunga yang lain. Bunga yang lain, tapi masih dalam satu jenis. Ngerti maksudnya? Jadi jatuhnya serbuk sari ke kepala putih tapi ke kepala putih bunga yang lain, tapi masih dalam satu jenis, sama-sama bunga sepatu, gitu ya. Itu penyerbukan silang. Nah, sekarang yang terakhir, penyerbukan bastar. Nah, ini yang berbeda. Jadi penyerbukan bastar itu yaitu jatuhnya serbuk sari ke kepala putih bunga yang lain. Misalnya di sini adalah cabai merah. Bunga cabai merah jatuh, serbuk sari di cabai merah jatuh di putih bunga cabai rawit. Nah, itu namanya penyerbukan bastar. Tapi harus sama, masih sejenis ya. Tidak sejenis, maksudnya tidak sejenis, tapi masih satu famili. Cabai ya cabai. Nggak bisa ya misalnya mangga sama bunganya mangga jatuh di bunganya belimbing misalnya. Bukan seperti itu, tapi ini beda pohon, tidak sejenis, tapi masih satu famili. Cabai merah sama cabai rawit, gitu ya. Jadi tadi kita bisa simpulkan penyerbukan itu adalah proses jatuhnya serbuk sari ke kepala putih, itu namanya penyerbukan ya. Dan berdasarkan asal serbuk sarinya, penyerbukan tadi dibedakan menjadi 4, penyerbukan sendiri, penyerbukan tetangga, penyerbukan silang, dan yang terakhir adalah penyerbukan bastar. Bagaimana anak-anak sekalian? Semoga semuanya dimudahkan dalam mengerjakan suatu urusannya. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.